Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi saya ajak Anda semuanya untuk banyak-banyak berdoa sama Allah, karena itu yang selalu saya ingatkan buat kita semuanya ya. Dan saya pun juga begitu. Jadi jangan pernah bosan untuk berdoa sama Allah, meminta sama Allah. Apapun yang menjadi hajat Anda, banyak-banyak berdoa teman-teman semuanya. Sama-sama kita banyak berdoa. Makin kita banyak doa, insya Allah Allah makin sayang, dan insya Allah peluang kita untuk mendapatkan doa-doa hajat-hajat yang selama ini kita minta kan insya Allah berpulang besar untuk dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang aja teman-teman semuanya. Kalau hari ini Allah belum kabulkan, percaya deh, Allah sudah siapkan yang terbaik untuk diri kita. Yang penting jangan putus asa, sabar, dan tetap bersangka. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin bahas tentang ya lagi-lagi masalah hutang ya. Tiap hari itu apa ya, banyak banget yang WA ke saya, dan memang kalau kita bahas masalah hutang ini nggak ada habisnya ya. Ada saja hal-hal yang benar-benar nggak mengenakan, karena memang kalau udah perkara hutang ini buat segalanya itu nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak ya. Kita ketakutan sendiri, khawatir, cemas, gelisah, semuanya jadi satu. Nah teman-teman semuanya harus diingat ya, bahwa yang membuat kita stres itu, yang membuat kita itu apa ya, kecemasan berlebihan, ketakutan itu karena kita lupa sama Allah. Kita lupa sama Allah, lebih banyak mikir daripada berzikir tuh kalau bahasa Aagim ya. Lebih banyak mikir daripada zikir, lebih banyak protes daripada menikmatin proses. Nah, harus diketahui ya teman-teman semuanya, bahwa dalam perkara kita menyelesaikan hutang itu nggak gampang teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda sering lihat testimoni, sepertinya kok mereka gampang banget ya dapat keajaiban, tapi gitu kita ngamalin kok rasanya sulit banget dapat keajaiban. Nah itu sudah saya bahas bolak-balik ya, bahwa kalau Anda berfokusnya itu pada keajaiban ya Anda akan stres sendiri. Karena keajaiban itu bukan dikejar, tapi keajaiban itu dilepaskan, dan keajaiban itu urusan Allah. Makin Anda menggebu ingin dapat keajaiban itu makin jauh. Tapi kalau Anda belajar melepaskan semuanya ke Allah, Anda berfokus pada perbaikan diri, perbaikan ibadah, ya banyak berprasangka baik, belajar ridho, belajar sabar, maka itu keajaiban akan datang dengan sendirinya teman-teman saya. Jadi nggak usah malah kita menggebu harus mengejar ini dan itu, nggak usah. Yang penting lepaskan saja. Nah makanya di video saya itu saya bukan mengajarkan bagaimana dapat keajaiban, tidak, tapi bagaimana kita beribadah itu benar-benar karena Allah, meraih ridha Allah. Karena insya Allah ketika Allah sudah sayang, Allah sudah ridha, Allah sudah ampuni dosa kita, insya Allah keajaiban itu akan dihadirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuh yang bertanya ke saya, yang WA ke saya tuh gini, Pak, saya sudah ngamalkan semuanya loh, saya sudah tahajud, saya sudah banyak ngamalin sholawat, saya sudah kerjakan sholat duha, saya sudah sedekah, ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Ustadz sudah saya lakukan, tapi kok pertolongan Allah belum datang, kok keajaiban belum datang, sehingga kadang-kadang saya bingung, nggak tahu harus melakukan apa. Itu banyak yang bertanya, banyak, dan sebenarnya sudah saya jawab ya. Ketika kita sudah melakukan banyak amalan tapi kok belum ada pertolongan Allah, itu sudah saya jawab, tapi saya ulang lagi. Nah sebenarnya bukan nggak datang pertolongan Allah, sudah datang, cuman kadang-kadang kita nggak merasakan hal itu. Mau kita itu pertolongan Allah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah ini yang kadang-kadang salah kaprah, dan ini yang kadang-kadang membuat kita pusing. Sebenarnya ketika kita sudah melakukan banyak amalan ibadah itu, sebenarnya pertolongan Allah sudah datang, cuman kita nggak menyadari itu. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa maunya kita tuh pertolongan Allah itu datang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maunya kita besok bayar hutang, misalnya harus bayar 1,5 juta, kita berdoa sama Allah maunya uang itu harus datang 1,5 juta, kita dapat uang lalu kita bayarkan. Nggak seperti itu teman-teman semuanya. Jadi pertolongan Allah itu nggak bisa kita terka-terka, dan kadang-kadang kita harus juga peka terhadap kejadian yang terjadi pada diri kita. Kadang-kadang kejadian itu sebenarnya sebuah pertolongan, tapi kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Nah pertolongan Allah itu banyak bentuknya teman-teman semuanya, bukan harus dengan seperti yang kita minta, karena Allah lebih tahu dari diri kita. Termasuk misalnya Anda butuh uang, misalnya 1,5 juta atau 2 juta untuk bayar utang. Anda berdoa sama Allah, karena sebelumnya kalau Anda nggak bayar hutang itu 1,5 juta atau 2 juta itu, maka Anda pun mobil ditarik, atau kereta ditarik, atau rumah disita. Tapi gitu besok hari Anda sudah berdoa sama Allah, tiba-tiba pertolongan Allah itu hadir nggak dengan uang, tapi mungkin yang tadinya orang yang marah-marah kemudian jadi lembut, jadi nggak marah lagi. Nah sebenarnya itu juga kan pertolongan dari Allah, cuman kita nggak menyadarin itu.
Nah, yang perlu dipahami itu gini teman-teman semuanya, bahwa kita nggak pernah tahu dari mana pertolongan Allah itu datang, bentuknya seperti apa, ada di jalan mana, kemudian kapan waktunya, kita nggak pernah tahu. Karena memang itu ranahnya Allah, wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Kalau Anda memikirkan kapan yang pertolongan Allah datang, kapan ya keajaiban datang, kok nggak datang-datang sih, sehingga ada bingung gitu. Nah, kalau Anda memikirkan terus selalu memikirkan keajaiban, maka Anda akan stres sendiri, Anda akan muter-muter sendiri. Nah, caranya amalkan saja teman-teman semuanya. Percaya deh, kalau kita itu rutin dan kita terus berusaha baik sangka, kita terus amalkan, kita berusaha untuk istiqomah, pasti ditolong sama Allah. Nah, bentuk pertolongan Allah itu nggak seperti yang harus kita harapkan, seperti yang tadi. Nah, yang terpenting teman-teman semuanya, kalaupun kita sudah mengamalkan banyak amalan tapi belum dapat pertolongan Allah, jangan putus asa. Amalkan saja terus. Itu kuncinya, karena tugas kita itu hanya ikhtiar, hanya berdoa, selebihnya urusan Allah. Kalau Anda menggebu-gebu harus begini, harus begitu, itu sama saja Anda memaksa, bukan memaksa ya, Anda inginnya keburu-buru. Sementara Rasulullah sudah katakan bahwa setiap doa seorang hamba itu pasti dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Nah, kalau Rasulullah sudah bilang begitu dan Anda memaksa ingin terburu-buru, ya maka itu yang terjadi. Maka Anda akan pusing dan Anda akan stres sendiri, bahkan Anda putus asa. Nah, caranya teman-teman semuanya, kalau Anda sudah mengamalkan banyak amalan, lengkapilah dengan rasa sabar, ikhlas, menerima, ridho, dan yakin, dan baik sangka. Nah, jadi sebenarnya intinya itu, terima, belajarlah untuk menerima segala kondisi apapun yang terjadi pada diri kita, termasuk kalau Anda sedang dihina, sedang banyak utang, terima itu. Kemudian sabar juga bukan dalam hal ujian, tapi sabar juga dalam ketika beribadah sama Allah, termasuk berdoa, termasuk kita sabar untuk menunggu pertolongan Allah, itu juga sabar. Kemudian ikhlas apapun yang terjadi, dan ridholah pada ketetapan Allah. Kalaupun semuanya itu tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita harus ridho dengan ketetapan Allah, karena kita nggak bisa memaksa, mau protes bagaimanapun nggak bisa. Karena memang itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lengkapi dengan itu, lepaskan saja. Nah, Anda nggak usah mengejar-ngejar keajaiban, saya katakan nggak usah. Kalau benar-benar pingin banget ditolong sama Allah, cuma satu rumusnya, apa itu? Jangan protes. Jadi nikmatin aja, meski di hati itu benar-benar nggak enak, ya sudah, tarik nafas, katakan la haula wala quwata illa billah, ya Allah aku lemah, aku nggak mampu, kembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Selesai, hanya sampai di situ. Jadi Anda mau protes bagaimanapun nggak akan bisa teman-teman semuanya. Nah, kalau terkait amalan, kok saya bahas amalannya banyak ya teman-teman semuanya. Amalkan apa yang sudah menjadi selama ini sudah Anda amalkan. Anda misalnya rutin ngamalin sholawat, ngamalin istighfar, ngamalin sedekah dan lain sebagainya, amalkan terus teman-teman semuanya. Saya sudah membuktikan sendiri tentang ngamalin sholawat, ngamalin istighfar, ngamalin zikir-zikir yang lain, surah Al-Waqiah, Yasin. Nah, itu saya sudah amalkan dan saya merasakan perubahan yang sangat cepat teman-teman semuanya. Yang terpenting itu tadi, selain kita juga kuat di amalan, tapi kuat juga kita menata pikiran kita, menata mindset kita. Lebih kuat lagi kita menata hati kita supaya kita sabar, supaya kita ikhlas, supaya kita ridho, supaya kita yakin sama Allah. Nah, yang penting istiqomah, kemudian terima masalah itu dengan ridho, dengan sabar, dengan ikhlas. Nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Jadi itu jawabannya simple. Kenapa? Kalau ditanya lagi kenapa ya sudah banyak amalan kok belum dapat keajaiban, saya jawab sabar, terima, sabar, ridho. Jadi kemanapun Anda mencari amalan, tanya guru ke siapapun itu, ketika Anda dapat ijazah amalan dan Anda amalkan belum dapat hasil, jawaban mereka apa? Tetap selalu sabar, baik sangka, kemudian istiqomah, amalkan terus, yakin, jangan ragu, jangan putus asa. Pasti itu jawabannya. Salahkah itu? Ya enggak, ya memang itu jawabannya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan teman-teman semuanya, fokusnya jangan pada hasil, fokusnya jangan pada keajaiban, tapi fokusnya itu pada menikmati proses. Nikmatin saja prosesnya. Saya juga kadang-kadang ya bukan gitu, saya nyampaikan begini langsung gitu, doa saya langsung dikabulin sama Allah, keinginan saya langsung terwujud. Enggak teman-teman semuanya, saya juga dalam belajar, menikmati, sharing kepada teman-teman semuanya. Jadi video yang saya upload di YouTube itu sebenarnya lebih mengarah kepada tauhid,
menata hati sebagaimana supaya yakin sama Allah, supaya ridho, supaya ikhlas. Itu teman-teman semuanya. Jadi bukan serta-merta amalkan ini Anda akan dapat uang sekian, enggak begitu. Walaupun sebenarnya mudah bagi Allah, tapi pada prinsipnya saya mengajak Anda itu bagaimana kita beribadah sama Allah itu benar-benar ridho lillahi ta'ala. Terkait pertolongan keajaiban itu mutlak hanya Allah, bukan urusan kita. Jadi Anda nggak usah capek-capek mikirkan keajaiban. Keajaiban itu akan datang dengan sendirinya ketika kita pantas menerimanya. Salah satu tanda-tanda kita pantas itu adalah kita tenang, kita nggak protes, dan kita baik sangka sama Allah. Kalau itu yang tertanam dalam hati dan pikiran kita, percaya deh, keajaiban itu akan datang. Pertolongan Allah itu akan datang dengan cara yang tidak terduga-duga. Itu teman-teman semuanya kuncinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.